Jumpa lagi dengan saya, Yohanes Purnomedi, dalam bimbingan dan konseling. Tema kita pada hari ini adalah strategi gaya belajar. Ya, tentunya kalian akan mengetahui nantinya gaya belajar kalian masing-masing dan bagaimana cara kalian mengembangkan gaya belajar kalian. Anak-anak yang terkasih, sangat penting ini kalian ketahui supaya dalam kegiatan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, kalian bisa terus mengembangkan diri kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, tujuan bimbingan kita hari ini adalah yang pertama, tugas perkembangannya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran ya. Kemudian yang tujuan umum, peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Tujuan khusus ada 3 anak-anak. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian belajar menurut para ahli. Nanti kita rangkum ya di sana. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami gaya belajar. Jadi kalian tahu setelah kalian melakukan tes menggunakan angket ya. Kalian mengisi angket yang sudah Bapak bagikan melalui Bapak Ibu Guru wali kelas kalian. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri serta strategi belajarnya. Nah, kalian tentunya sudah mengisi dan memilih begitu ya, memilih angka-angka berapa saja atau nomor berapa saja yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Maksudnya begini, itu ada totalnya 36 pernyataan. Kalian kan hanya memilih nomor-nomor yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Misalnya saya sesuai dengan nomor 6, 7, 8, 11, 15, 18, 21, dan seterusnya. Setelah kalian memilih nomor-nomor yang sesuai dengan diri kalian, lalu kalian kelompokkan dengan sesuai dengan gaya belajar yang sudah tertera di dalam PowerPoint ini atau video ini. Yaitu gaya belajar visual, ada nomor-nomor yang dikelompokkan, auditori ada, kinestetik juga ada. Nah, kalian silakan kelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan, kalian total atau jumlahkan mana yang terbanyak di antara 3 gaya belajar tersebut. Itulah yang menunjukkan gaya belajar kalian. Begitu ya anak-anak ya. Selamat mencoba untuk menghitungnya. Mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, proses belajar. Proses belajar itu ya menyerap informasi. Modalitas kita itu menyerap informasi. Mengatur dan mengolah informasi tersebut. Jadi setelah kita menyerap, kita atur dan kita olah informasi yang kita dapatkan tersebut. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar itu sendiri dari kumpulan kesimpulan dari para ahli yang disampaikan. Bapak mencoba untuk merumuskan gaya belajar adalah kombinasi bagaimana seseorang itu dapat menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Itu gaya belajar ya. Nah, apa itu modalitas belajar? Modalitas belajar itu ada 3 ya. Visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Lebih pada kita melihat menggunakan pandangan atau mata kita. Kemudian auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar. Kita lebih banyak menggunakan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Kemudian yang kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak dan memegang atau praktik. Jadi kalian langsung melakukan. Itu kinestetik. Menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk belajar. Nah, kemudian ciri-ciri orang visual dalam belajar itu seperti apa? Yang jelas yang pertama mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua
tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Santai saja kalau ada yang ribut. Keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Mereka cenderung lebih senang membaca atau mencermati. Pembaca cepat dan tekun. Mereka lebih suka baca daripada dibacakan. Ya jelas, mereka senang untuk membaca. Kemudian, yang berikutnya, mereka cenderung rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Mereka merencanakan sebelum mereka bertindak. Nah, kemudian bagaimana sih cara belajar tipe visual? Mereka senang belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Jadi kalian, orang-orang tipe visual, bisa menggunakan cara belajar seperti ini. Yaitu yang ada bergambar, ada diagram, dan juga mungkin peta begitu ya. Kalau kita ada mata pelajaran ilmu sosial ya, atau IPS biasanya. Kemudian membuat coretan. Mereka cenderung suka mencoret buku-buku pelajaran yang mereka miliki, bisa di buku catatan ataupun mungkin buku cetak yang mereka miliki sendiri. Tentunya bukan buku sekolah ya. Kemudian mereka menggunakan simbol, tanda-tanda penting. Ada juga mereka menggunakan mungkin pensil atau mungkin spidol yang berwarna untuk menebalkan suatu tulisan supaya mereka gampang mengingat ketika dipelajari oleh mereka yang tipe visual. Mereka senang dengan video, gambar-gambar berwarna. Terus mereka senang juga mengelompokkan suatu hal yang mereka ingin kelompokkan. Kemudian kita lanjut pada ciri-ciri orang auditorial dalam belajar. Nah, ini orang-orang auditori. Mereka suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Jadi mereka senang ngomong dengan dirinya sendiri. Mereka mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Jadi orang auditori biasanya senang dengan tempat yang sepi, sambil mereka mungkin mendengarkan musik begitu ya. Dan instrumen-instrumen yang menurut mereka membuat mereka nyaman. Kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak. Mereka sulit untuk menuliskan sebuah gagasan atau pemikirannya. Tetapi mereka hebat ketika diminta untuk menyampaikan atau bercerita atau memberikan suatu pendapat secara langsung. Mereka lebih hebat dibandingkan orang-orang visual gitu. Ini berbanding terbalik ya dengan visual. Kalau visual jago mungkin untuk dalam hal menulis, tetapi orang auditori lebih hebat dalam hal bercerita begitu. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Ya jelas, orang auditori lebih senang diskusi, lalu bisa memahami dengan cara ya saling mendengar, saling mengingatkan dengan cara ya diskusi itu lagi. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Ya sebenarnya sih intinya ada ya, tetapi mereka suka menjelaskan dengan panjang lebar. Mungkin terlalu detail begitu ya, sehingga penjelasannya lebih panjang dan lebar. Oke, gimana sih cara belajarnya tipe auditori? Ya, yang jelas yang bisa kalian lakukan adalah membaca dengan suara atau bercerita. Ya, kalian cenderung bisa membaca sesuatu biasanya sedikit mengeluarkan suara ya dari mulut kalian. Kemudian menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan. Senang apa yang kalian lakukan itu membuat ringkasan supaya kalian semakin paham ya. Orang auditori ini juga cenderung senang diskusi, berdebat, wawancara. Tentunya bukan hal yang negatif ya. Berdebat dalam ilmu pengetahuan sangat diperlukan supaya kita ada rasa ingin tahu yang positif, mencari kebenaran daripada ilmu pengetahuan yang kita debatkan dengan orang lain. Benar sih tidak sih? Kita baca buku lagi, kita cari sumber terpercaya sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar adanya, bukan yang benar menurut kita, tetapi benar menurut ilmu pengetahuan yang
sebenarnya. Kemudian mendengar melalui kaset seminar lokakarya. Ya, untuk saat ini tentunya biasanya menggunakan MP3 begitu ya. Seminar itu kalau sekarang bisa menggunakan kayak ada webinar, lokakarya itu yang mirip seperti seminar itu. Mereka lebih cenderung suka melihat dan mendengarkan hal-hal tersebut. Kemudian ciri-ciri orang kinestetik dalam belajar. Bicaranya pelan. Bukan berarti karena dia kurang cekatan, tidak, tapi memang bicaranya dengan pelan. Banyak bergerak, sulit duduk dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang mereka belajar dengan sering bergerak atau melakukan sesuatu supaya mereka paham, berarti mereka tergolong orang-orang kinestetik. Jadi kalian bisa memahami ya, belajar masing-masing dari kita itu berbeda. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika nanti kalian belajar di kelas, alangkah baiknya mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pihak sekolah. Kecuali itu nanti dalam tahap diskusi dan pengelompokan siswa, kalian dipersilakan untuk mungkin bergerak ke sana kemari untuk mencari informasi yang baik sesuai dengan mapel yang kalian pelajari. Kemudian menghafal dengan berjalan bolak-balik. Biasanya mondar-mandir ketika kalian sedang menghafalkan sesuatu. Ini orang-orang kinestetik. Seperti tidak tenang, tetapi mereka sedang melakukan pembelajaran dalam dirinya. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Mungkin bisa menggunakan gelengan kepala begitu ya. Ketika tidak mau dan menganggukkan kepala ketika mereka mengiyakan misalnya. Atau mengangkat kedua pundak ketika mereka mengatakan tidak tahu misalnya. Itu banyak hal ya. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Ya, mereka ketika membaca biasanya menggunakan jari. Beda ya, kalau visual langsung bisa membaca dalam hati. Kalau auditory itu tadi dengan sedikit mengeluarkan suara dari mulutnya. Kalau kinestetik cenderung menggunakan jarinya untuk melihat tulisan atau kalimat yang sedang dia baca. Terus gimana sih cara belajar tipe kinestetik? Yang pertama, melakukan praktik langsung supaya mereka paham dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Demo di sini bukan demo seperti di depan kantor pemerintahan atau instansi tertentu, tetapi demo di sini adalah tutorial kalau bahasanya sekarang ya. Demo cara bagaimana kamu melakukan hal tersebut misalnya ya. Demo ini biasa digunakan dalam istilah ibu-ibu kita ya. Demo masak gitu ya. Cara penggunaan alat dan bahannya misalnya. Kemudian mengamati contoh konkret. Contoh yang nyata itu seperti apa? Supaya dia bisa memahami apa yang dia pelajari. Kemudian senang dengan drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang kesannya langsung praktik, orang kinestetik itu sangat senang. Kemudian menggunakan model Lego, alat-alat praktik, kerajinan tangan, puzzle. Mereka juga senang. Sehingga cara belajar yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh bisa dipahami dengan baik oleh orang tipe kinestetik. Kemudian menggunakan gerak dalam belajar. Ya, yang jelas ketika orang tipe kinestetik ini belajar, mereka wajib untuk melakukan bergerak atau melakukan suatu pembelajaran dengan cara langsung praktik di lapangan. Syukur-syukur ada pembelajaran di sana, contoh konkretnya. Begitu. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga sedikit pembahasan berkaitan dengan strategi gaya belajar bisa kalian cermati diri kalian masing-masing dan kalian kembangkan demi prestasi diri kalian masing-masing untuk masa depan yang cerah. Anak-anak, untuk kalimat bijak hari ini, sebelum Bapak bacakan, saya akan menyampaikan bahwa apapun gaya belajar kalian, entah itu mungkin visual, auditory, kinestetik,
Tidak perlu kita saling merasa paling baik gaya belajarnya, tetapi ini adalah suatu proses kalian memahami gaya belajar kalian supaya ketika kalian belajar, kalian lebih memahami diri kalian dan lebih nyaman dalam belajar sehingga prestasi kalian semakin meningkat untuk masa depan kalian yang lebih cerah. Ada kalimat bijak mengatakan dari Fred Corbett begini, amatlah sedikit yang diperlukan untuk membuat sesuatu kehidupan yang membahagiakan. Semuanya ada di dalam diri Anda sendiri, yaitu di dalam cara Anda berpikir dan bersikap. Sangat sedikit ya yang diperlukan untuk membuat suatu kehidupan yang membahagiakan. Semuanya ada di dalam diri Anda sendiri, yaitu di dalam cara Anda berpikir dan bersikap. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah, dan salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan bimbingan dan konseling yang berikutnya.